Kenapa mereka lama sekali? Bentakan Alfian menggema di udara, menciptakan suasana tegang mencekam. Kafe yang semula riuh oleh pertukaran suara para pengunjung sejenak hening. Semua memusatkan perhatian pada sosok lelaki yang duduk di meja sudut. Manik hitam gali menindai beberapa orang di dekat mereka, melempar senyum ramah sambil membungkukkan kepala dengan sopan, sebagai simbol permintaan maaf sekaligus menandai bahwa segalanya baik-baik saja. Sementara Alfian tampak tak begitu peduli meskipun orang-orang sedang menatapnya. Tetap memasang sikap dingin seperti biasa. Sebentar, aku akan tanyakan lagi. Untuk kesekian kali Gali membuka ponselnya, memeriksa pesan WhatsApp dan email. Namun belum ada data apapun dikirim Rayevan, kepala HRD kantor, padahal sudah hampir 20 menit mereka menunggu. Kesabaran Alfian benar-benar terkikis oleh lambannya kinerja stafnya. Mencari data diri karyawan saja harus menunggu lama. Revan pasti sudah habis dimakis jika saat ini berada di hadapannya. Ah, ini dia. Gali berseru saat sebuah pesan masuk ke ponselnya. Secepat kilat tangan Alfian menyambar benda pipi tersebut. Alis tebalnya saling bertaut membentuk busur panas seketika membaca halaman demi halaman yang memuat data diri Riana. Semua keterangan tentang Riana tercantum di sana. Mulai dari sekolah, universitas, pengalaman kerja, alamat dan nama orang tua. Sepintas tak ada keanehan. Kecurigaan Alfian sempat menghilang setelah membaca keterangan nama orang tua dalam kartu keluarga yang terlampir. Nafisah Trisanti tercatat sebagai nama ibunya. Ya, mungkin itu nama lengkap Mami Trisa. Dalam kartu keluarga, hanya ada 2 nama dengan keterangan Riana sebagai anak kandung. Alfian melepas perkara Riana sejenak. Kini pikirannya teralihkan pada angka 1 miliar sebagai harga yang harus dibayar untuk membeli kesucian Aileen. Rasa penasaran menggebu. Mengalir kemanakah uang sebanyak itu? Hubungi Bara, minta bukti transfer 1 miliar malam itu dari Tuan Rizal. Perintah Alfian, menyerahkan kembali ponsel milik Gali. Tanpa banyak bertanya, Gali mengerjakan perintah sang bos. Butuh beberapa menit bagi mereka untuk menunggu. Kesabaran Alfian kali ini benar-benar diuji. Semua serba lamban baginya. Padahal Alfian bukanlah tipikal orang yang suka memboros waktu. Detik demi detik berlalu membuatnya gusar, ingin meledakkan emosi entah kepada siapa. Semua tertahan di kerongkongan membuat sekujur tubuh Alfian serasa dilahap api. Hingga akhirnya
Deringan ponsel pertanda pesan masuk terdengar di ponsel Galih. Lelaki itu menjambar cepat, membuka pesan bergambar yang dikirim Bara melalui aplikasi WhatsApp. Rp1 miliar dikirim ke nomor rekening bank atas nama. Ucapan Galih terpotong setelah membaca nama penerima. Matanya refleks menyorot Alfian penuh ragu. Membayangkan akan seperti apa. Reaksi Alfian saja sudah membuat Galih meremang. Siapa? Alfian menggeretakkan gigi agar tak sampai membentak. Di sini tertulis atas nama Nafisah Trisanti. Bangsat! Makian itu terlontar begitu saja dari mulut Alfian. Entah ditujukan kepada siapa. Untuk beberapa saat, semua beku dalam keheningan yang menegangkan. Tangan Alfian terkepal sempurna. Rahangnya mengetat. Nama penerima yang tertera pada bukti transfer menjadi pengurai dari benang kusut yang memenuhi kepalanya. Berarti Nafisah Trisanti itu nama Binana, bukan nama Mami Trisa. Aura wajah Alfian semakin gelap. Manik hitam legamnya memancarkan amarah. Keterangan anak kandung terpampang jelas pada kartu keluarga, membuktikan hubungan antara Binana dan Riana. Alfian mencoba menarik benang merah dari temuan ini. Satu hal yang terasa ganjil baginya, jika Aileen juga adalah anak Binana, mengapa namanya tidak ada dalam kartu keluarga itu? Apa jangan-jangan Aileen dan Riana saudara angkat? Alfian bergumam pelan. Atau saudara tiri? Galih menambahkannya. Keduanya saling tatap dalam ketegangan, terdiam beberapa saat seraya mengurai dalam pikiran masing-masing hingga membentuk sebuah kesimpulan. Tapi kalau Riana memang berusaha menjebakmu dengan memasukkan obat perangsang, kenapa Binana malah menyodorkan Aileen dan bukan Riana? Tanya Galih, masih menebak teka-teki itu. Karena aku minta namaku dirahasiakan. Malam itu mereka pasti mengira Tuan Al yang mau membeli Aileen. Galih merasakan geram dan lucu di saat bersamaan. Ia pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak mengingat sedang berada dalam suasana tegang. Memikirkan betapa repotnya Riana berusaha menjebak Alfian. Namun justru Aileen yang mendapatkan. Lihatlah betapa semesta bahu-membahu menghalangi niat buruk Riana. Obat perangsang yang ditenggakkan Alfian menjadi tiket yang mengantarkannya pada Aileen. Dan sekarang wanita itu telah melahirkan seorang pewaris untuk keluarga Darmawan. Gila, ibu dan anak sama saja jahatnya.
Riana bahkan mengaku sebagai anak pengusaha tambang. Ternyata hanya anak pembantu. Sandiwara yang luar biasa. Gali hampir tak percaya dengan temuan mereka pagi ini. Jadi siapa wanita yang mendampinginya di malam pertunanganmu? Aku tidak tahu. Aku akan meminta Bara mencari tahu setelah ini. Ini benar-benar gila. Gali berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepala. Semua fakta ini sungguh di luar nalar. Tapi tunggu. Ia menyela setelah sesuatu terlintas dalam pikirannya. Apa Riana tahu kalau kamu sudah membeli Aileen malam itu? Hela nafas Alfian menyatu dengan udara. Kalau bukan dari Riana, dari mana Mama dan Oma tahu tentang Aileen? Punggung Gali yang tadi bersandar kembali tegak. Tatapannya berubah serius. Apa kamu tidak khawatir Aileen dan anakmu dalam bahaya? Kalau Riana sudah tahu, tidak menutup kemungkinan dia bisa mencelakai mereka. Aku sudah minta pihak rumah sakit untuk menutup informasi apapun tentang Aileen. Mungkin setelah ini aku akan minta izin untuk melakukan penjagaan khusus. Setidaknya sampai Aileen bisa keluar dari rumah sakit. Syukurlah, dengan begitu mereka tidak akan menemui Aileen dengan mudah. Pembicaraan serius itu harus terpotong oleh deringan ponsel. Kerutan tipis terlukis di dahi Alfian. Melihat nomor telepon dari rumah sakit. Sebelumnya, ia memang meminta perawat yang piket untuk menginformasikan hal sekecil apapun perihal Aileen dan juga bayinya. Dengan Tuan Alfian, suara seorang wanita menyapa di ujung telepon. Alfian merasa sedikit aneh, sebab intonasi wanita itu terdengar memburu. Mungkin sesuatu sedang terjadi pada Aileen atau putranya. "Iya, ada apa suster?" tanya Alfian sedikit mendesak. "Maaf Tuan, saya mau memberitahu bahwa ada seorang wanita yang datang dan memaksa menemui Nona Aileen." "Siapa?" Alfian menyentak. Riana adalah orang pertama yang terlintas dalam pikirannya. Dalam persekian detik hawa panas terasa merambat ke sekitar. "Beliau mengaku sebagai tunangan Anda, Tuan." "Apa?" Panik membuat Alfian tak dapat berpikir jernih. Lelaki itu langsung bangkit meninggalkan tempat duduknya tanpa permisi. Aileen terseok-seok keluar dari kamar mandi ketika Riana tiba-tiba mendobrak pintu dan masuk begitu saja. Seorang perawat tampak mengekor di belakangnya, berusaha menghalangi, namun Riana memberontak dan mendorong sekuat tenaga. "Lepaskan saya. Apa kamu tidak tahu siapa saya?" bentak wanita itu. Tatapan penuh kebencian diarahkan Riana kepada Aileen yang berdiri terpaku di ambang pintu kamar mandi. Wanita inilah yang telah menghalangi jalannya mendapatkan Alfian.
Padahal tinggal selangkah lagi, ia akan menyandang status sebagai Nyonya Darmawan. Kenapa? Kamu terkejut melihat aku di sini? Pertanyaan sinis itu menjadi pembuka suara Riana. Aileen yang masih terkejut berusaha untuk bersikap tenang. Ia memandangi Riana yang terlihat sangat kacau. Matanya memerah, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya berantakan. Padahal selama ini Riana adalah wanita yang selalu menjaga penampilannya agar selalu sempurna di hadapan orang lain. Mau apa Kak Riana kesini? Kamu tanya mau apa aku kesini? Aku kesini untuk menghabisi kamu dan anak harammu itu. Apa? Sekujur tubuh Aileen mendadak gemetar. Maaf, demi menjaga kenyamanan pasien kami, tolong jangan membuat keributan di sini. Suster memberanikan diri menyela di tengah-tengah ledakan amarah Riana. Jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan perempuan itu. Riana menunjuk Aileen penuh murka. Dasar perempuan murahan. Kamu hamil pasti dengan laki-laki lain. Dan menuduh Alfian yang menghamili kamu kan? Supaya apa? Supaya kamu bisa menikah dengan Alfian. Sepasang mata Aileen terpejam. Napasnya tertahan di rongga dada. Jika boleh meminta, ia pun berharap tidak pernah terlibat dalam hal apapun dengan Alfian. Kalau Kak Riana kesini hanya untuk membicarakan itu, lebih baik Kak Riana pergi saja. Aku akan menjauh dari Tuan Alfian tanpa diminta. Kamu pikir aku akan percaya? Seharusnya kamu sadar diri siapa kamu. Perempuan pelacur. Seperti kamu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Darmawan. Bawa pergi anak haram kamu jauh-jauh. Dari apa? Bawa pergi anak haram. Bawa pergi anak Bawa pergi anak haram kamu. Bawa pergi anak haram kamu jauh-jauh dari kehidupan Alfian. Suara Riana memekak di udara. Aileen merasakan dadanya bergemuruh. Hinaan demi hinaan itu berhasil merobohkan benteng yang ia bangun untuk melindungi hatinya yang rapuh. Tolong pergi dari sini, Kak. Aku akan pergi dari sini setelah Aku akan pergi dari sini setelah menghabisi kamu. Hanya aku yang boleh menikah dengan memiliki Alfian. Hanya aku yang boleh menikah dan memiliki Alfian. Amarah Riana semakin meledak-ledak. Tubuh dan pikirannya seperti telah dikuasai oleh iblis. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah menyingkirkan Aileen dan anaknya. Dan ia akan melakukan apapun untuk itu. Tanpa kata Riana merangsek maju. Sebuah tamparan beruntun mendarat di pipi Aileen. Rambutnya tarik dengan kekuatan penuh. Riana kehilangan kendali menyerang membabi buta. Wanita murahan,
Aku akan menghabisi kamu sekarang juga." Aileen hanya dapat meringis sakit, tenaganya yang tersisa bahkan tak cukup untuk sekedar melindungi diri. Perawat yang sedari tadi berusaha mencegah, segera keluar untuk meminta pertolongan. Aileen masih terisak-isak saat merasakan tubuhnya ditarik kuat. Sepasang lengan kokoh mendekap sangat erat, membenamkan tubuh kecil Aileen di dada bidangnya sebagai bentuk perlindungan.